Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang materi bunga majemuk, yaitu materi kelas 11 fase F. Adapun tujuan pembelajaran dari materi saya kali ini yaitu menentukan nilai modal akhir dari bunga majemuk. Sebelum kita menentukan nilai modal akhir dari bunga majemuk, mari kita pahami terlebih dahulu yaitu pengertian bunga, kemudian pengertian bunga tunggal, dan pengertian bunga majemuk. Pengertian bunga. Bunga adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama. Adapun suku bunga adalah persentase besarnya bunga. Pengertian bunga. Dalam matematika, suku bunga dilambangkan dengan I dan dirumuskan dengan suku bunga sama dengan bunga per pinjaman mula-mula dikali 100%. Bunga tunggal. Adapun pengertian bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal atau pinjaman awal. Bunga tunggal. Adapun pengertian bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu. Bunga majemuk. Adapun pengertian dari bunga majemuk adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu dan mempengaruhi besarnya modal dan bunga pada setiap jangka waktunya. Modal dan bunga semakin bertambah pada setiap jangka waktu. Jadi nanti kalau kita menyimpan uang di bank dengan sifat bunga majemuk, yang menerapkan sistem bunga majemuk, maka modal dan bunga kita itu semakin bertambah pada setiap jangka waktu tertentu. Contohnya seperti, mari kita simak kasus Mikaela berikut ini. Mikaela menyimpan uang sebesar 1 juta di Bank A dan Bank B yang keduanya sama-sama memiliki suku bunga 10%. Bedanya, Bank A menerapkan sistem bunga tunggal, sedangkan Bank B menerapkan sistem bunga majemuk. Jadi kalau kita perhatikan jumlah tabungan Mikaela saat menabung di Bank A maupun Bank B itu memiliki perbedaan, yang mana keuntungannya juga lebih besar saat Mikaela menabung di bank yang menerapkan sistem bunga majemuk. Jadi itulah salah satu keuntungan yang bisa kita peroleh saat kita menyimpan uang di bank yang menerapkan sistem bunga majemuk. Masuklah kita ke tujuan pembelajaran, yaitu menentukan nilai modal akhir dari bunga majemuk. Menentukan modal akhir dari bunga majemuk, persamaannya adalah MN sama dengan M dikali 1 tambah I pangkat N, di mana MN adalah nilai akhir modal, M adalah modal awal, I adalah suku bunga, N adalah periode waktu. Contoh, Joko menabungkan uangnya sebesar 2 juta rupiah di bank dengan bunga majemuk 4%. Besar saldo Joko pada tahun keempat dan saldo tahun ke-12 adalah. Mari kita jawab. Pertama kita buat dulu diketahui, yaitu M sama dengan 2 juta, yang mana M adalah modal awal. I sama dengan 4%, yaitu suku bunga 4%. Sama dengan itu 0,04. N adalah saldo Joko pada tahun keempat, yaitu N-nya sama dengan 4. Dari persamaan rumus, yaitu MN sama dengan M dikali 1 tambah I pangkat N, maka diperolehlah besar saldo Joko, nilai akhir modal saldo Joko pada tahun keempat, yaitu 2.339.717 yang diperoleh dari 2 juta dikali 1 ditambah 0,04 pangkat 4. Pertama, kita jumlahkan dulu 1 ditambah 0,04 itu 1,04, lalu dipangkatkan 4.
kemudian dikali 2 juta, maka diperolehlah 2.339.717. Itulah nilai akhir modal saldo Joko pada tahun keempat. Menentukan modal awal atau nilai tunai. Dalam bunga majemuk kita juga bisa menentukan modal awal atau nilai tunai yaitu persamaannya sama dengan NT sama dengan MN per 1 tambah I pangkat N. Di mana MN sama dengan nilai akhir modal, NT adalah nilai tunai, I adalah suku bunga, N adalah periode waktu. Contoh, tentukan besar nilai tunai dari 1 juta yang harus dibayar 5 tahun kemudian dengan bunga majemuk 3% per tahun. Kita buat dulu diketahui. Yang pertama, nilai akhir modal atau MN itu adalah 1 juta. Periode waktunya adalah 5 tahun, IN, suku bunganya adalah 3%. Maka dari persamaan itu diperoleh MN 1 juta per 1 tambah I, suku bunga 3%, 0,03, lalu kita pangkatkan 5. 1 juta dikali 1 per 1 ditambah 0,03 yaitu 1,03 pangkat 5 itu diperoleh 0,86261 yang kita kalikan dengan 1 juta itu diperolehlah besar nilai tunai setelah yang harus dibayar 5 tahun kemudian dengan bunga majemuk 3% per tahun, nilai tunainya adalah Rp862.610. Adapun fungsi bunga majemuk. Adapun fungsi bunga majemuk. Adapun fungsi bunga Konsep bunga majemuk lazim digunakan dalam berbagai produk perbankan dan investasi. Bunga majemuk memberikan keuntungan yang semakin besar bagi penerima jika dilakukan dalam jangka panjang. Walau demikian, terdapat perbedaan fungsi bunga majemuk dalam investasi dan perbankan. Fungsi bunga majemuk adalah sebagai berikut. Konsep bunga majemuk lazim digunakan dalam berbagai produk perbankan dan investasi. Berikut. Untuk yang pertama adalah untuk produk pinjaman. Bunga majemuk yang dipakai untuk pinjaman konsumen mempunyai nilai tinggi atau pinjaman umum seperti kredit rumah, kredit motor, kredit mobil, kredit peralatan rumah tangga, kredit peralatan elektronik, dan lain sebagainya. Sistem bunga majemuk yang diberikan pada jenis pinjaman ini akan membebankan pembayaran angsuran tinggi pada peminjamnya. Hal ini dilakukan karena bunga yang dihasilkan semakin besar seiring dengan lamanya masa angsuran. Dengan demikian, nilai bunga tiap bulan cenderung besar, apalagi jika peminjam membayar jumlah pokok yang tinggi. Hal ini membuat sistem bunga majemuk berbanding lurus. Yang kedua adalah untuk produk investasi. Sistem bunga majemuk yang berlaku dalam kegiatan investasi cenderung menguntungkan pihak investor sebab bunga majemuk untuk investasi mempunyai sisi positif yang berbanding terbalik dengan fungsi pinjaman. Saat bunga majemuk berlaku dalam investasi, secara otomatis investor akan memperoleh keuntungan yang besar. Ya, bertambahnya bunga setiap bulan akan mengikuti nilai hasil kembalian investasi. Dengan demikian, tidak sedikit perencana keuangan yang menyarankan investor untuk memilih jangka waktu investasi paling panjang. Semakin lama investasi dilakukan, semakin tinggi nilai hasil kembalian investasi tersebut. Sebagai generasi milenial, salah satu passive income yang bisa dipilih adalah investasi dengan bunga majemuk. Sebab investasi passive income memberikan keuntungan yang dapat diperhitungkan dan besarnya berbanding lurus dengan lamanya investasi. Terima kasih, sekian pemaparan materi saya tentang bunga majemuk dan menentukan nilai modal akhir dari bunga majemuk. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu, dan untuk kekurangan saya mohon maaf, saya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.